warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya setelah minggu kemarin kita ketemu lagi di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ternyata masih pagi, semangatnya juga masih menyala. Ya, semangatnya juga masih terlihat. Oke, sudah sarapan hari ini? Siapa yang belum sarapan hari ini? Tidak ada? Sudah sarapan semuanya? Mbak Elvina belum, Mbak Elvina. Kenapa kok belum sarapan? Oh gitu. Oke, ini pesannya Pak Bebi ya. Usahakan setiap pagi ya sarapan. Jangan sampai perutnya ini kosong ya. Karena kalian dan nanti seharian itu akan konsentrasi mengikuti pelajaran. Jadi kalau tidak sarapan, nanti lihat dikit-dikit nguap, dikit-dikit ya. Nanti kalau tidak sarapan, nanti akhirnya kepalanya ditaruh di meja, lemas. Oke, sebelum kita mengawali atau memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ya, kita berdoa dulu supaya apa yang akan kita lakukan hari ini berjalan lancar, ilmu yang kalian dapat bisa berkah. Oke, tolong minta dibantu Mbak Inara, silakan maju dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Yang lainnya sebentar guys, sebelum berdoa duduknya silakan dibetulkan tegak menghadap meja, tidak ada yang ditaruh kepalanya. Oke, sudah siap semuanya ya? Silakan Mbak Inara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mari Mbak Inara. Ada yang nama soal ini? Ada. Siapa? Abbas terus. Khalid. Kalau Abbas masih belum sembuh ya? Kalau Khalid sakit juga. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sekarang sakit semoga cepat sembuh ya. Kalian juga pasti tahu kalau hari ini belakangan ini itu cuacanya juga panas sekali ya. Jadi diusahakan untuk selalu jaga kondisinya, makan makanan yang sehat, bawa minum air putih kan setiap hari ya. Diusahakan jangan sampai tidak bawa. Oh Mas Abi malah bawa 2, tidak apa-apa. Oke, banyak-banyak minum air putih supaya kondisinya fit, tidak dehidrasi. Oke, kelas 2. Seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, rasa patriotisme kita, Pak Bebi mau mengajak kalian untuk bernyanyi lagu nasional. Oke, lagu nasional yang biasa kita bawakan. Nanti tolong sikapnya ketika kalian menyanyikan lagu nasional harus sikap yang baik ya. Karena ini lagu nasional. Bisa dimulai ya? Oke. Oke, ayo bareng-bareng.
Pancasila, aku yang mendukungmu. Ayo proklamasi Pancasila rasa negara, saya satu kita di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, ini kita akan belajar beberapa hal, ya, beberapa hal yang kalian harus bisa menguasainya, mengetahuinya, dan mempraktekannya. Oke, sesuai dengan apa yang sudah nah, ini sesuai dengan apa yang sudah ada di buku, ya. Hari ini tema kita adalah mengenal cara aman untuk menyeberangi jalan dan berada seorang diri di rumah serta berbagai tanda peringatan di tempat umum. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah melalui diskusi peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang gambar atau video dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua, melalui bermain lampu merah, lampu hijau bersama teman, peserta didik dapat menyimak instruksi sederhana dan melakukannya dengan baik. Yang terakhir, tujuan pembelajaran melalui menulis, peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang menyeberang jalan dengan menggunakan teknik 4T. Ya, jadi kesimpulannya, harapan yang bisa Pak Febi inginkan hari ini, ya, kalian dapat mengenal tanda peringatan, memahami dengan baik peraturan serta cara yang baik dan aman untuk menyeberang jalan. Oke, itu adalah tujuan kita belajar hari ini. Hanya ada berapa tadi? Ada 3. Ya, jadi semoga pembelajaran hari ini semuanya tercapai. Oke. Oke, penting. Bisa dilihat, ya. Ini penting. Kenapa hari ini kalian itu Pak Febi minta untuk fokus, Pak Febi minta untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh tema ini. Karena tema ini, ya, berhubungan dengan kebiasaan nanti kalian ketika di rumah. Ini juga berhubungan dengan keselamatan kalian ketika di rumah. Ya. Dengan memahami bagaimana cara aman untuk menyeberang jalan serta mengetahui arti dari tanda peringatan di jalan, kita akan lebih aman, ya, dan nyaman ketika harus menyeberang jalan. Ini karena apa? Pak Febi itu sering lihat, kalau tidak salah juga kelas 2. Kelas 2 itu kalau pulang sekolah itu kadang-kadang langsung lari, nyebrang jalan langsung lari. Apalagi sekolah kita ini kan berada di dekat dengan jalan, ya. Jadi ini harus benar-benar kalian perhatikan untuk pembelajaran kali hari ini supaya terhindar dari yang namanya bahaya, karena di jalan itu potensi bahayanya itu besar, ya. Jadi tolong nanti selama pembelajaran hari ini apa yang kita dapatkan itu bisa kalian praktekkan. Sudah dibuka semuanya, alat tulisnya juga sudah disiapkan. Oke, sekarang saya tanya, siapa di sini yang sering jalan-jalan sama orang tuanya, diajak naik sepeda motor, atau mungkin diajak naik mobil keliling-keliling? Siapa? Semuanya? Semuanya? Mbak Fil nggak pernah diajak?
Mbak Fia nggak pernah diajak jalan-jalan sama orang tuanya? Pernah? Oke. Kemana? Pak Febi, ya. Ketika kalian diajak jalan-jalan, kalian pernah nggak memperhatikan di jalan itu ada apa saja sih? Lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Mas Juna apa Mas Juna? Serbakos, bagilah. Oke, serbakos. Kalian pasti tahu itu semuanya dan pernah melihat itu semuanya. Ya, pernah. Pernah bertanya sama orang tuanya. Ayah, itu apa? Enggak, itu apa? Pernah? Enggak tanya. Yang enggak tanya enggak seperti Mas Kiki ini. Ya, tolong disimak Mas Kiki ya, supaya kamu tahu. Ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya, itu yang ada di depan itu gambar apa? Anak menyeberang jalan. Ada jawaban lain selain anak menyeberang jalan? Ada mobil berhenti. Mobil berhenti. Oke, di situ di gambar itu ya ada apa saja? Rambu lalu lintas. Oke. Mas Taufan saya cross. Oke. Mobil juga. Oke. Dari gambar ini, tadi sudah ada yang ngomong zebra cross. Betul ya? Apa gunanya zebra cross ini? Buat menyeberang bagi pejalan kaki. Buat menyeberang bagi pejalan kaki. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian karena bisa menjawab. Tepuk tangan semuanya. Oke, ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Tadi dijawab sama temanmu tempat apa? Penyeberangan bagi pejalan kaki. Betul? Kelompok 1 setuju? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, berarti jawaban dari temanmu adalah benar. Oke, ya. Oke. Selanjutnya, tadi di gambar di awal kan ada yang namanya tadi dijawab sama Mas Taufan kalau nggak salah ya, lampu lalu lintas. Ya, lampu. Ini biasanya adanya di mana? Jalan raya, jalan besar, kota, Mas Yuna. Biasanya ada di mana ini lampu ini, Mas Yuna? Jogja. Apa? Zebra cross. Oke. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Silakan. Sudah. Oke. Biasanya, didengarkan ya. Biasanya lampu lalu lintas seperti ini adanya itu di persimpangan jalan. Ya, khususnya jalan yang besar, jalan raya. Lah, biasanya kalau ada perempatan, ada pertigaan, ya lampu ini harus atau wajib ada. Ada yang tahu warnanya apa saja? Apa? Tadi sudah dijawab merah, kuning, hijau. Betul. Ada jawaban lain selain warna itu? Tidak ada, ya karena lampu lalu lintas itu semuanya warnanya sama. Tidak ada lampu lalu lintas itu yang warnanya biru, ada warnanya pink, tidak ada. Warnanya hanya 3 ini saja. Oke, setelah mengetahui apa saja warnanya, sekarang saya tanya, lampu yang berwarna merah artinya apa? Berhenti. Ada yang lain? Tidak ada. Ya, karena lampu yang warna merah itu memang khusus untuk berhenti. Kalau yang kuning? Hati-hati. Oke, ada jawaban yang lain? Apa Mas Rahman? Peringatan. Ada yang lain? Kelompok 2 mungkin. Kelompok 3? Tidak ada. Oke, kalau peringatan dan apa tadi jawabannya Mbak Elvina tadi? Berhati-hati sama Mas Fian tadi. Oke, semuanya betul. Semuanya betul. Tapi untuk lampu yang warna kuning, ya artinya adalah kalau lampu yang warna kuning itu menyala setelah lampu berwarna merah, artinya bersiap-siap. Bersiap-siap untuk apa? Untuk jalan. Ya, tapi kalau lampu kuning itu menyala setelah lampu hijau, artinya hati-hati, mobil lewat. Ada yang lain? Saya ulangi ya, lampu warna kuning menyala setelah warna hijau, berarti artinya kita disuruh untuk bersiap-siap mengurangi kecepatan karena akan berhenti. Oke. Setelah kalian tahu warnanya apa, fungsinya, kalau tadi kalian sudah tahu lampu lalu lintas, tadi sekarang kita beranjak ke berikutnya, yaitu zebra cross. Tadi di awal sudah Pak Febi tayangkan gambar
Ya, dan kalian juga benar menjawabnya. Tadi salah satu temanmu sudah menyebutkan fungsinya sebagai pejalan kaki, tempat menyeberang pejalan kaki. Ya, warnanya apa? Hitam putih, sama seperti hewan zebra. Ya, sama ya, hitam putih, Pak. Apa warnanya itu harus seperti itu secara umum? Apa Mbak? Karena mirip zebra. Oke. Secara umum warna zebra terus di seluruh dunia. Ya, itu memang warnanya adalah merah, maaf, hitam sama putih. Itu kenapa kok dikasih warna seperti itu? Supaya apa? Oke, supaya terlihat oleh pengendara. Warna seperti ini supaya terlihat oleh pengendara. Ya, ketika ayahmu atau orang tuamu mengendarai mobil, mengendarai sepeda motor, dari jauh warna ini sudah terlihat. Ya, oke, itu namanya apa? Jembatan penyeberangan. Ya, jembatan penyeberangan bisa dilihat itu adanya di mana? Adanya di atas jalan. Ya, di atas jalan raya. Ini namanya juga sama, ya, tempat penyeberang bagi pejalan kaki. Tapi jembatan penyeberangan ini lebih aman. Kenapa kok lebih aman? Karena kita menyeberang tidak melewati jalan, tapi kita berjalan di atasnya. Jadi tidak perlu menunggu yang namanya lampu lalu lintas ataupun tidak perlu menunggu orang tua atau orang yang lebih tua untuk membantu. Karena berjalan kalian simak dengan baik-baik. Nanti setelah kalian simak, ada soal yang harus kalian kerjakan. Diskusi dengan teman satu bangkunya. Diskusikan dengan satu kelompoknya. Jadi tolong jangan rame. Tepuk satu. Menunggu ininya muncul, ya. Ini akan saya bagikan. Silakan nanti kalian isi, diskusikan berkelompoknya. Oke? Silakan lihat, ya. Itu LJK-nya nanti saja, ditaruh dulu. Bunda, ayo buruan. Iya, sebentar lah. Selamat pagi, Tante Eni. Pagi juga, Pak. Pagi, Ola. Pagi, Om Andri. Halo, maaf ya. Bapak udah harus di kantor nih. Gak bisa antar kamu ke sekolah, jadi kamu pergi sama Mama dulu ya. Ya, Bapak. Aku juga berangkat sama Ola dan Tante Nova kok. Oke, kalau gitu Bapak berangkat dulu ya. Dadah. Ketemu di Pak. Dadah. Selamat pagi, Om Ola. Pagi, Ola. Pagi, Mbak Edi. Halo, Lino. Mau sekolah ya? Ya iyalah. Masa Om Ola gak lihat aku udah pakai seragam? Loh, gak boleh gitu. Kalau ngomong sama orang tua itu harus sopan. Iya, Bang. Bener kata Ola. Ayo minta maaf dulu sama Ola. Iya, maafin aku ya, Om Ola. Aku gak akan belanja lagi. Om Ola, bangun. Mau pakai sekolah ya? Pagi semuanya. Maaf selama menunggu. Ola, yuk pamitan dulu sama Om Ola. Ola gak salah dulu ya, Om. Dadah, Om Ola. Udah, kenapa aku mesti digandeng? Kan aku udah bukan anak kecil lagi. Begini Ola, saat berjalan kaki, anak seumuran Ola wajib berdampingan dengan orang dewasa. Dengan begitu, pengemudi dapat melihat berjalan kaki dengan jelas karena postur orang dewasa yang lebih tinggi. Jika Bunda tidak bisa menemani, Ola bisa minta tolong kepada ayah, polisi lalu lintas, atau tugas sekolah untuk mendampingi. Oh, gitu ya. Halo, tukeran posisi yuk sama Mama. Ola, ayo tukeran posisi juga. Oke. Kenapa harus tukeran, Mak? Karena anak seumuran kita sebaiknya berjalan di sisi dalam ya, lo. Sisi jalan itu harus berada di sisi yang dalam. Ya, di sisi yang dalam. Tadi bisa kalian lihat tadi Elo sama Ola itu tukeran posisi sama orang tuanya. Ya, yang orang yang lebih tinggi berada di sisi luar atau sebelah jalan. Yang posisinya lebih pendek atau Ola sama Elonya berada di sisi dalam atau menjauh dari jalan. Tujuannya apa tadi? Agar apa sama?
agar tidak terkena tabrakan sepeda. Oke, yang lain? Perlindungan dari orang tua, betul. Oke, sekarang di LKPD yang sudah Pak Febi berikan itu, silakan didiskusikan. Ya, cara menyeberang dengan teknik 4T itu setuju atau tidak? Silakan ditulis, silakan dikerjakan bersama-sama, didiskusikan sama teman satu kelompoknya, ditulis dulu namanya, kelompok berapa, kelas berapa, silakan diisi di kotak yang besar itu, ya, diisi di kotak yang sebesar ini. Jawaban kalian bagaimana? Setuju apa tidak sih menyeberang dengan cara 4T? Setuju, Pak? Oke. Alasannya apa? Kenapa kok kamu sebelahnya sini enggak apa-apa? Di bawahnya sini enggak apa-apa? Apa? Ya. Kelompok 3 sudah selesai. Mengetahui sampai mana kalian itu sepakat dan bisa melakukan 4T. Pak Febi punya alat peraga lain. Jadi nanti kita akan bermain bersama, ya, bermain bersama sebentar. Silakan kalian praktekkan. Itu LKPD-nya, kalian tumpuk di tengah-tengah. Nanti Pak Febi ambil, jadikan satu saja tengah-tengah. Oke, ya, iya, nggak apa-apa. Ya, taruh tengah, dikumpulkan jadi satu. Nanti diambil sama Pak Febi. Oke, Pak Febi sudah menyediakan alat peraga. Ya, dari teknik 4T sudah kalian sepakati setuju tadi. Pak Febi pengen lihat kalian bisa mempraktekannya dengan baik apa tidak. Oke, di sini Pak Febi punya 5. Ya, 5. Instruksinya adalah, cara bermainnya ini adalah yang pertama. Ini adalah simulasi dari jalan raya. Ya, nanti tolong didengarkan. Yang menerima ini, yang bermain peran sebagai anak perempuan dan anak laki-laki ini berjalan di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu bagaimana? Tidak boleh naik, jalannya tidak boleh naik di terpal ini. Jadi dia harus berada di sisi luar. Ya, karena terpal ini adalah contoh atau anggap saja jalan rayanya. Ya. Oke, terus yang menjadi ini sepeda motor dan mobil, ya, itu nanti bebas, silakan kalian muter-muter di jalan raya, di jalannya, ya. Dari muternya bagaimana, Pak? Muternya seperti ini muternya. Oke, muter sambil dipegang, muter seperti ini terus pokok muter terus, ya. Nggak boleh muter balik, sudah ada Pak Febi sudah kasih tanda panahnya. Jadi dari sini nggak boleh ke sini, ya. Jadi hanya muter saja di sini. Pak, ini zebra crossnya boleh dilewati, boleh, ya, boleh, ya. Terus yang terakhir jadi Pak Polisi. Pak Polisi ini tugasnya tadi apa? Mengatur lalu lintas, ya. Pak, terus Pak Polisi nanti ini di mana, Pak, tempatnya, Pak? Dia berada di sebelah atau di sebelahnya zebra cross. Nanti di sebelahnya Pak Febi, karena Pak Febi akan nanti jadi lampu merahnya, lampu lalu lintasnya. Jadi peraturannya adalah yang jadi polisi ketika melihat kendaraan, ketika lampu merah tetap jalan saja, di stop, ditangkap, ditilang. Terus yang kedua, kalau lampunya masih hijau, kendaraannya masih lalu lalang, terus yang jadi anak perempuan dan laki-laki tadi lampunya belum merah, terus nyebrang aja, juga di stop, ya. Karena apa? Yang nyebrang jalan itu baru boleh berjalan ketika lampunya berupa warna merah. Oke, yuk kita lakukan dengan cepat, yuk. Kelompok 3, jalannya ke sana. Enggak. Jalan. Persiapan. Nanti di mana kamu? Polisinya ditilang dong. Yang itu melanggar lalu lintas kok, dipinggirkan dong. Ya, ada yang melanggar kok malah diam saja, ya. Ya, sekali lagi.
Jalan seperti biasa. Silakan jalan seperti biasa. Yang pejalan kakinya juga seperti itu. Tolong diperhatikan lampunya juga, ya. Yang jalan, yang nyebrang kaki jalan. Oke. Betul ya. Yang Mas Lian ya. Jalannya betul. Nggak ada di zebra cross. Jalannya. Betul apa salah? Yang nyebrang jalan tadi betul apa salah? Betul ya. Karena lampunya merah. Oke. Silakan duduk dulu. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, saya pengen ngerti dan tahu bagaimana sampai mana ya pengetahuan kalian tadi mengenai materi yang sudah Pak Pepi ajarkan. Oke. Salam. Jam berapa sekarang? Ini loh Mas Ramai, Mas Ramai. 2. Oh belum. Ya sorry. Sudah ya. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan arti dari masing-masing warnanya. Iya, silakan dikerjakan. Pak Pepi tadi cuma tanya. Sudah nomor 2 tadi kan sudah jelas. Lampu lalu lintas itu. Iya, jawab 1 aja. Ya, ingin tanya dulu. Ya, hari ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya, itu apa saja? Apa yang sudah kita pelajari hari ini itu apa saja? Apa, Mas Kiki? Zebra cross, oke. Mengetahui artinya zebra cross, ya, oke. Yang lain, Mas Maju. Lalu lintas, oke. Mas Pian, apa? 4T, bagus, pintar. Ada yang lain? Penyeberangan lalu lintas, oke. Ya, 4 penyeberangan, oke. Dari pembelajaran kita hari ini, ya, apa yang sudah kita atau kalian dapatkan, tolong itu dipraktekkan dengan baik, ya, Mas Rama, Mas Topan. Ya, tolong dipraktekkan dengan baik. Tolong diingat-ingat cara 4T. Demi apa? Demi keselamatan, ya. Jadi setelah ini kalian wajib untuk mempraktekannya. Jangan lalai, ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Mbak Elvina? Ada yang ditanyakan? Pak, boleh saya mau tanya? Kalau kita pakai sepeda di jalan, tadi kita jalan, bagaimana caranya? Pakai sepeda di jalan, oke. Memakai sepeda di jalan, bagaimana menyeberangnya? Ini biasanya ada nih ya, yang nyebrang kadang-kadang langsung motong gitu. Ya, jangan. Kalau pakai sepeda, oke. Terima kasih Mbak Alvina pertanyaannya. Kalau pakai sepeda itu berhenti dulu, turun, stop, dituntun, betul, dituntun. Toleh 4T dilaksanakan, ya. Turun, yang pasti harus turun, jangan langsung potong jalan, bahaya. Oke, ya, baik, iya, kembali ke tempat duduknya Mbak, silakan. Oke, ya, ada pertanyaan yang lain? Mas Rama mungkin ada pertanyaan? Ya. Tidak ada zebra cross, tidak ada jembatan penyeberangan. Bagaimana menyeberangnya? Yang pertama, cari tempat yang sepi, yang aman, ya, jauh dari jalan yang ramai. Dan yang kedua, yang pasti yang harus kalian lakukan adalah tidak boleh menyeberang sendirian. Oke, sudah paham dari sini anak-anak? Ya, Pak Pepi mau pesan. Tolong dijaga kesehatannya, dijaga semangat belajarnya, ya. Jangan sampai kendor, jangan sampai sakit, ya. Makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Pak Pepi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.